menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali. Netizen, tidak sedikit orang bertanya, di mana letak kehebatan Soekarno? Dalam sebuah pengalaman pribadi, ya, ada orang Indonesia yang jalan-jalan di Mumbai, jalan-jalan di Mumbai, dan kemudian dihentikan oleh penjual obat di Mumbai itu. Kemudian penjual obat itu bertanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Maka penjual obat di Mumbai itu langsung berteriak 3 kali, Soekarno, Soekarno, Soekarno. Itu memberikan penggambaran bahwa di banyak negara nama Soekarno itu secara spontan sangat dikenal. Ada cerita lain lagi, seorang teman yang jalan-jalan jauh ini ke Saint Petersburg, dulu disebut sebagai Leningrad, kurang lebih 1 jam penerbangan dari Moskow menuju Kutub Utara. Leningrad itu adalah sebuah tempat, kalau kita terbang lagi ke udara 1 jam penerbangan, maka kita akan sampai di Kutub Utara. Pada kesempatan itu, teman orang Indonesia juga dikagetkan oleh seseorang yang sangat respect pada Soekarno. Artinya apa? Sejarah tentang Soekarno tidak saja milik warga negara Indonesia, milik hampir seluruh warga negara di dunia ini, terutama dari negara-negara yang merdeka karena gerakan non-blok itu, non-aligned movement, yang puncaknya adalah konferensi Asia Afrika di Bandung yang terkenal itu. Nah, kemudian tidak sedikit orang bertanya, Soekarno menyampaikan dalam salah satu pidatonya jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita mengetahui bahwa Soekarno adalah seorang intelektual, sejarawan, dan filsuf. Ya, jadi orang yang sangat memahami tentang perjalanan sejarah bangsanya. Bisa disimak dengan sangat baik pidato Soekarno yang sangat terkenal 1 Juni 1945 itu, yang membuat seluruh anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia berdiri dan memberikan aplaus. Ya. Dalam konteks ini, netizen, kita bisa menyimak dengan sangat baik tentang sejarah kepemimpinan Jawa. Ya. Paling tidak, sejarah kepemimpinan Majapahit di abad ke-14 itu. Ya, sejarah mencatat dengan sangat baik bahwa Sumpah Palapa, ya, Sumpah Palapa diumumkan oleh patih yang terkenal, Rakhian Kipati Gajah Mada, pada saat Ayam Wuruk berkuasa. Ya. Dan konsep dalam sumpah itu, orang berbicara tentang penyatuan bumi Nusantara. Ya.
Jadi sejarah juga mencatat bahwa apa yang diinisiatifi oleh rakyat kita Kipati Gajah Mada, kemudian mendapat dukungan dari Raja Besar Majapahit, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan konsep asli Nusantara yang dirumuskan oleh raja sebelumnya, raja sebelum Majapahit, yaitu Raja Singasari, ya, Raja Kertanegara. Ya, dalam catatan sejarah, inilah raja pertama yang merumuskan secara sangat sederhana tentang konsep bumi Nusantara yang sekarang kita kenal. Yang dalam Piagam Juanda menjadi wawasan Nusantara. Berkat kecerdasan dan kepiawaian dari Menteri Luar Negeri kita, Mohtar Kusumatmaja. Jadi Soekarno hanya pelanjut saja. Soekarno pelanjut dan kemudian penafsir tunggal dari deklarasi itu, dan kemudian kita menjadi nation state of Indonesia. Ini luar biasa. Ya, netizen yang menyenangi sejarah, pantas kita ingat bahwa konsepsi asli pertama dari Nusantara ini dilahirkan oleh Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Ya. Kemudian sejarah mencatat putrinya adalah Gayatri Rajapatni. Gayatri Rajapatni adalah istri dari Raden Wijaya. Ya, istri dari Raden Wijaya yang kemudian dalam tanda sejarah Gayatri Gunapatni inilah yang dalam tanda kutip menemukan Gajah Mada dari rakyat biasa kemudian menjadi patih. Jadi ada perjalanan sejarah yang panjang, yang memberikan penggambaran bahwa deklarasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 45 bukanlah sesuatu yang datang dari langit. Ya, dia adalah sebuah proses panjang yang kemudian melahirkan negeri ini yang sekarang kita nikmati. Pada sisi yang lain, hari-hari menjelang penetapan Undang-Undang Dasar 45, penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan Pancasila, dan kemudian batang tubuh Pancasila, ya, ada seorang putra Minang yang sangat mencintai negerinya, ahli bahasa yang sangat pintar tentang kebudayaan, ya, Muhammad Yamin mengambil sesanti Garuda Pancasila itu dari karya sastra Sutasoma yang kemudian kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Kalau dikidungkan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Perbedaan itu satu juga, tapi kebenaran Tuhan itu hanya ada satu. Ya. Jadi ada rangkaian cerita, ada rangkaian peristiwa yang melahirkan spirit Soekarno itu. Netizen, tantangan kita sekarang ke depan, terlebih-lebih pasca pandemi COVID-19 ini, orang memperkirakan bahwa paradigma baru kehidupan akan menjadi sangat lain dibandingkan sebelumnya. Maka tugas kita bersamalah untuk menafsirkan kembali spirit itu. Spirit yang sudah lama sejak Kertanegara, kemudian Majapahit, kemudian deklarasi Indonesia Merdeka, dan era sekarang. Tantangan kita untuk menafsirkan kembali, memberikan rumusan kembali, memberikan spirit baru sebagaimana diajarkan oleh kearifan waktu kehidupan pada masyarakat Bali yang sering disebut sebagai Tri Semaya, Atita, ya, masa lalu, kearifan masa lalu, mengambil hikmah dari masa lalu, wartamana, masa depan yang mau diciptakan, ya, nagata, melalui perbuatan nyata di hari-hari ini. Nah, di situ barangkali kita mesti meletakkan spirit Soekarno setelah 120 tahun itu. Netizen.